Saudari-saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya bahagia dan saya ingin selalu gembira hidup saya atas satu alasan: Tuhan mencintai saya. Amin. Yuk, Anda juga dicintai Tuhan, amin. Katakan, kepalkan di dada, Tuhan mencintai saya. Yuk. Lebih bergema, mencintai saya. Luar biasa. Tuhan mencintai setiap pribadi. Anda yang di rumah maupun kita yang di gereja, saya sengaja dan sangat sadar mengatakan Tuhan mencintai Anda setiap pribadi. Tidak ada kekecualian. Penebusan Tuhan adalah untuk setiap pribadi. Nutrisi yang diberikan Tuhan adalah memanggil setiap orang supaya mendengarkan dan mengamalkan firman-Nya dan selalu merayakan kehadirannya, terutama dalam perjamuan kudus, dalam Ekaristi. Dan Anda melakukan itu bersama saya dan bersama seluruh gereja. Amin. Firman-Mu Bapa bagai air segar. Tahu kan? Nanti gradul-gradul gak apa, saya mengajak Anda untuk bernyanyi. Yuk berdiri. Firman-Mu Bapa bagai air segar. Yuk semua berdiri. Kornya lead ya. Aku tak macake firman ayate. Nggih. Sabdamu Bapa. Sabdamu Bapa bagai air sejuk dan damai saat ku dengar. Sejuk dan damai saat ku mengalir tenang tiada henti. Tiada sumber hidup dan kasih sejati. Sabdamu Bapa bagai air segar. Membasahi, menyuburkan bumi. Menggugah jiwa, segarkan hati. Kobarkan nurani untuk bersaksi. Kobarkan nurani itu. Dorong diriku ini jadi saksi kasih ilahi. Berbekal sabdamu, wartakan janji. Wartakan janji. Bekerja di ladangmu. Bekerja jadi abdi abadi. Abdi abadi hari ini sampai akhir nanti. Terima kasih, yuk duduk lagi. Saudari-saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya akan bercerita tentang satu pengalaman. Seorang ibu bahagia bersama suami dan kedua anaknya. Pekerjaannya bertumbuh, usahanya bertumbuh, anaknya manis-manis, sangat pintar dan setia pada firman dan pada orang tua. Dan mereka punya harapan besar akan bertumbuh menjadi keluarga yang bahagia. Pada tahun ke-9 perkawinan itu, suaminya dipanggil Tuhan. Pasti pahit, pasti sedih. Dan ketika saya melayat, ibu itu sangat terpukul. Menyembunyikan diri, menangis, semaput, pingsan, dan seolah-olah tidak suka bahwa orang datang. Kelihatan dari ketidaksukaannya dari raut mukanya. Kita semua paham dengan situasi
yang dihadapi oleh keluarga itu. Saya mendoakannya dan kemudian pamit pulang. Dan terus saya bawa dalam doa tentu saja, supaya Tuhan segera memulihkan. Apa yang terjadi? Beberapa hari sebelum 40 hari untuk peringatan, ibu itu datang ke pastoran. Tidak seperti dulu yang wajahnya serem dan menyedihkan yang membuat kita semua ikut berduka. Ibu itu ceria, saya kaget sekali. Kemudian meminta supaya Romo merayakan Ekaristi syukur dalam keluarganya. Menurut saya ini sangat cepat pemulihan ini. Dan kemudian dia menerangkan betapa selama 40 hari itu bagi dia dan bagi kedua anaknya yang masih kecil-kecil menjadi retret agung katanya. Wah, luar biasa loh istilah ini, retret agung. Dia membaca firman dan mencoba dalam doa untuk menyatukan hidup yang porak-poranda katanya kepada Tuhan. Dan firman Tuhan itu menerangi hidupnya, juga menerangi kematian suaminya, bapaknya anak-anak. Dan kemudian pada hari menjelang 40 ini dia merasa lebih ringan dan mengalami Tuhan yang ternyata setia dalam jatuh bangun kehidupan keluarga itu. Saya terbengong, melongo, kaget dan tidak habis pikir. Secepat itu, luar biasa. Firman Tuhan dan kehadirannya yang nyata dialami oleh ibu itu sehingga bisa memaknai pesiaran hidup yang tidak mudah, yang terus bergumul dalam terang Tuhan. Dan kemudian menginginkan 40 hari menjadi misa syukur. Tentu saja dalam misa ibu itu tidak ketawa-ketawa. Pada sentuhan tertentu dengan firman Tuhan, dia mulai menangis lagi. Tidak apa-apa. Dan sesudah misa dia cerita, saya menangis haru Romo. Luar biasa ya. Nah saudari-saudara, ibu itu saya yakin adalah Anda semua. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Karena Tuhan yang selalu memelihara kita. Nah saudari-saudara, kisah para rasul pada bacaan yang pertama maupun Injil suci maupun bacaan kedua maupun bait pengantar Injil menyatakan tentang firman yang menjadi terang dan kekuatan dalam kehidupan, dan Ekaristi perjamuan yang menjadi ajang perjumpaan yang paling real antara saya, antara Anda dan Tuhan. Para murid yang sudah diubah oleh firman Allah diterangi kitab suci kemudian berkobar menjadi rasul, pewarta, saksi. Dan kemudian mereka ingin bahwa setiap orang paham tentang firman. Setiap orang bahagia diterangi oleh sabda Tuhan. Maka ketika banyak orang berkumpul karena Petrus itu dan Yohanes membuat mukjizat pada seorang lumpuh dengan mengatakan, emas dan perak aku tidak punya, tetapi apa yang aku punya akan kuberikan kepadamu. Dalam nama Yesus bangkitlah. Dan orang lumpuh itu bangkit bersorak-sorak dan mengikuti Petrus, Yohanes dan terutama tentu saja kuasa Tuhan. Amin. Jadi kuasa Allah, firman Allah membangkitkan orang yang sedang loyo, yang lungkrah, yang bergumul, yang lumpuh nyata. Kemudian Petrus dan Yohanes ditangkap oleh orang-orang Yahudi dan diadili. Dan pengadilan selalu menjadi kesempatan untuk bersaksi karena yang nonton, yang hadir banyak. Dan setiap kerumunan Petrus dan Yohanes selalu bercerita
tentang Tuhan yang sungguh bangkit dan mereka alami, yang sudah diceritakan dalam firman-firman ratusan tahun sebelumnya. Maka Petrus mengatakan demikian, bahasa Jawanya, nalika semono Petrus sesorah marang rakyat, Allah Abraham, Allah Iska, Allah Yakub, Allah hing leluhurku wus mulyakake abdi dalem Sri Yesus kang padha kok ulungake lan kok selai ing ngarsane Pilatus kang pancena wus mutusi luare. Lalu kemudian Petrus menceritakan tentang kitab suci yang juga menjadi iman mereka, tetapi mereka tidak paham. Dan pada akhir khotbah Petrus kemudian mencoba memahami bahwa kalau kamu dulu melakukan karena kamu tidak paham dan Tuhan mengampuni. Amin. Banyak hal kita lakukan tanpa pemahaman, tanpa pertimbangan yang matang, dan kemudian keliru, dan kemudian menjadi dosa. Apakah kemudian membuat kita frustrasi lalu menjauhkan diri dari Tuhan? Tidak ada alasan untuk itu, saudari-saudara. Bahkan kalau saya melakukannya sepertinya dengan sengaja dan kemudian saya bertobat, apakah Tuhan tidak menerima saya? Menerima, amin. Apa? Menerima, apa? Menerima kita dengan pengampunan dosa. Dan itu dinyatakan paling lengkap, paling sempurna dalam kerelaan wafat di kayu salib dan dibenarkan, dibangkitkan oleh Bapa. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, Injil sekali lagi juga mengingatkan daya firman Allah yang kemudian menerangi kita dalam memaknai siara hidup, terutama pada saat-saat sulit seperti yang dihadapi ibu tadi. Murid yang ke Emmaus frustrasi sehingga ketika ada dalam perjalanan dan kemudian Yesus datang dan Yesus bertanya, kamu sedang bicara apa? Mereka marah dan kecewa dengan mengatakan, kamukah satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi hari-hari ini? Dan kemudian ketika mereka makan bersama, ingat perjamuan bersama Ekaristi, mereka ketika sudah mulai malam kemudian mengajak Yesus nginep saja deh. Lalu Yesus merayakan makan bersama dan kemudian bercerita tentang firman, dan mereka tumlong, dan mereka mudeng, dan mereka ngeh, dan mereka paham bahwa ternyata memang Sang Almasih harus menderita dan wafat. Dan itu dikatakan berkali-kali oleh Yesus kepada para murid, dan murid tidak pernah mau mengerti, atau tepatnya tidak mau mengerti firman. Tetapi kali ini kuasa Allah bekerja lebih untuk mereka, dan mereka kemudian tumlong, dong, cetol, paham. Nah, diceritakan itu dalam firman Tuhan dalam bacaan ketiga Injil suci hari ini. Lihatlah, ketika Yesus datang, mereka mangu-mangu tetapi sudah lebih tumlong. Ini Gusti Yesus, mereka heran dan gumun dan bahagia, nanti bingung. Nalika aku isih nunggal karo kowe, yaiku menawa kabeh kang tinulis ing kitab Toret, para nabi lan Mazmur mula kudu kaleksanan. Terus pangandika dalem kang tinulis ing kitab yaiku Sang Kristus mula kudu nandhang sangsara lan telung dinane wungu saka ing antarane wong mati. Dan kemudian sesudah menerangkan kitab suci dan merayakan perjamuan, Ekaristi ditutup dengan pergilah Anda diutus. Ite missa est. Jadi setiap pribadi yang merayakan Ekaristi, yang mencerna firman Tuhan dan menyambut Tuhan, diutus. Dan itu tertera pada kalimat terakhir Injil hari ini, dene kowe dadio seksine kabeh iku mau, dan kamu jadilah saksi dari semua ini. Amin.
Maka saudari-saudara, menutup khotbah hari ini pesannya adalah ayo kembali menghidupi firman menjadi terang untuk memaknai aneka peristiwa kehidupan yang seringkali membuat kita frustrasi, yang seringkali membuat kita mengalami jalan buntu, yang seringkali kami tidak tahu harus bagaimana solusinya. Berani seperti ibu itu, berani seperti para murid, neges sabdo dalem Gusti. Ini nomor 1. Nomor 2, pasti yang Anda temukan dan saya temukan adalah terang atas peristiwa. Ternyata berhikmah. Ternyata aku disadarkan. Ternyata membuat hatiku gembira. Ternyata aku mesti mengandalkan Tuhan. Ternyata Tuhan menyertai. Ternyata Tuhan tidak mati. Ternyata Tuhan berjanji. Dan hidup kita bahagia dan gembira dalam jatuh bangun, dalam suka duka. Kalau Anda mengalami ini dan Anda pasti sudah mengalami ini, satu hal yang kedua, yaitu wartakno dadio saksi Gusti kang wungu lan becik marang aku panjenengan. Wartakanlah dan jadilah saksi Tuhan yang bangkit dan Tuhan yang baik. Amin. Cerita no ing brayat, cerita no tonggo teparu, cerita no saben wong.